Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 706-710. Ketiganya terdiam. Jika mereka punya cara, mereka tidak perlu mendatanginya. Hanya saja jika tidak punya pilihan, Anda harus mengambil risiko di bawah tekanan hukuman. Bersenandung. Melihat ketiganya gemetar seperti burung puyuh, pria paruh baya itu semakin marah. Namun, akal sehat memberitahunya bahwa Antianke sudah mati sekarang. Tidak peduli seberapa keras dia menghukum 3 orang di depannya, itu tidak akan membantu. Manusia sudah mati, tetapi mereka tidak dapat hidup. Golum. Seorang Tianlong memutar tenggorokannya dan berkata, "Diakon, kami tidak menyangka orang akan mati. Awalnya, kami menjalankan tugas yang Anda katakan kepada kami, tetapi kami tidak menyangka akan terjadi sesuatu. Orang-orang di keluarga itu dibunuh oleh anak laki-laki yang tidak diketahui asal-usulnya satu demi satu, yang sangat mempengaruhi tugas kami. Saya benar-benar tidak punya pilihan selain mengirim Tianke untuk membunuh anak itu. Saya hanya tidak menyangka Tianke juga mati di tangan anak laki-laki itu. Awalnya, seorang Baiyun dan Bai Feng mati di tangan Jericho Li, yang membuat mereka tidak terlalu terkejut. Namun ketika mereka mengirim ahli untuk membunuh Jericho Li lagi, mereka masih kehilangan tangan. Mereka harus memeriksa kembali kekuatan Jericho Li. Untuk menjamin keselamatan hidup, mereka mengirim Tianke untuk membunuh Jericho Li. Saya pikir itu aman, tetapi saya terkejut. Anting juga mati. Serangan semacam ini, untuk 3 orang Tianlong, tidak berbeda dengan 5 petir. Jangan katakan bahwa keempatnya adalah saudara. Persaudaraan lebih kental dari air. Ketika orang meninggal, mereka sangat sedih. Yang lebih penuh kebencian adalah mereka tidak bisa menahan diri untuk membunuh Jericho Li dari Antai. Ini yang paling menjengkelkan. Musuh jelas ada di depan mereka, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Perasaan itu lebih buruk daripada membunuh mereka. Pria paruh baya itu menyapu dengan mata dingin dan berkata, "Apakah anak laki-laki itu benar-benar seorang guru berusia awal 20-an, seperti yang Anda katakan?" Itu benar. Diakon, saya tidak berani berbohong. Tuan Li adalah seorang pemula yang sedang naik daun di kota Lusu baru-baru ini. Dikatakan bahwa dia baru berusia awal 20-an dan memiliki kekuatan yang besar. Dia membunuh semua kepala 7 keluarga di Provinsi Huizhou. Ini membuktikan bahwa rumor itu benar. An Tianlong menjawab dengan cepat. Mata pria paruh baya itu terpaku dan mengerutkan kening. Bahkan jika rumor itu benar, An Tianke adalah penguasa Zongjing. Sangat mustahil bagi tuan biasa untuk membunuhnya. Kalau begitu, Tuan Li, apakah sulit atau tidak mungkin bagi guru surgawi Gao Jing? Seorang guru surgawi berusia awal 20-an sudah cukup menakutkan. Sungguh konyol bisa membunuh guru surgawi Zongjing. Jika Anda mengatakan bahwa Guru Li adalah penguasa alam tinggi, yaitu tahap selanjutnya dari ramuan emas, itu hanyalah kesalahan besar di dunia. Bahkan jika pria paruh baya adalah kekuatan dinasti Yuan, dia tidak percaya bahwa ada orang jenius di dunia ini. Di akhir periode inti emas di awal usia 20-an, dia mulai berlatih dengan memukuli ibunya. Yah. Kupikir hari itu pedang Dewa Bulu menutupi Zhou, tapi dia baru berusia 25 tahun untuk menerobos alam guru surgawi. Cukup konyol untuk menjadi seorang master di usia awal 20-an. Bisakah Tuan Li menjadi lebih jahat daripada Ge Zhou? Pria paruh baya tidak mau menerima kenyataan ini dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Seorang Tianlong dan yang lainnya saling memandang dan menundukkan kepala, ini, saya tidak tahu. Sejujurnya, mereka tidak mempercayai Li Ye ketika mereka pertama kali mengetahui bahwa dia adalah penguasa surga. Saat itu, Gai Zhou berhasil menembus guru surgawi pada usia 25 tahun, yang mengejutkan dunia dan hampir menyebabkan gempa besar di dunia seni bela diri. Setelah dia, tidak ada seorang pun yang bisa menembus penguasa surga sebelum usia 25 tahun, meskipun dia adalah orang yang berbakat. Bisa dibilang Ge Zhou adalah talenta pertama di dunia seni bela diri. Seorang jenius yang mampu bersaing dengan Ge Zhou jauh melampaui pemahaman An Tianlong dan lainnya, apalagi Guru Li. Sekarang ini lebih dari sekedar menerobos penguasa surga. Bakat seperti ini, tidak bisa dikatakan jenius, menggunakan monster saja tidak cukup untuk menggambarkannya. Pria paruh baya itu kedinginan. Matanya berubah sejenak. Dia memerintahkan dengan suara yang dalam, karena kebodohanmu, rencananya telah diganggu. Kamu segera memilih satu orang dari rumahmu sebagai pengganti. Jika tidak ada guru surgawi di rumahmu, langkah selanjutnya tidak dapat dilakukan. Ya, pada saat yang sama, mereka merasa lega. Karena pria paruh baya memberi perintah, itu berarti kegagalan mereka kali ini harus dimaafkan. Selama periode ini,
Semua operasi penyelesaian dihentikan. Tunggu pesanannya. Jangan bertindak gegabah sebelum guru surgawi baru diangkat. Apakah kamu mendengarku? Suara pria parubaya itu tiba-tiba naik beberapa derajat. Mereka bertiga mengangguk dengan bingung dan buru-buru, ya. Sesuai dengan perintah Diakon. Penundaan menetap berarti orang-orang yang menyusup ke dalam keluarga besar juga harus menunda tindakannya agar tidak terekspos. Dapat dikatakan bahwa kematian Antaik merupakan pukulan besar bagi Anjia, yang sangat mengurangi kekuatan Anjia secara keseluruhan. Di ibu kota, yang menekankan kekuatan, tidak ada Tuan Surgawi yang mendukungnya. Jika terjadi perubahan yang tidak dapat diprediksi, tidak ada kepercayaan diri untuk menghadapinya. Pada saat ini, seorang pria bergegas masuk. Pria itu berjalan langsung ke pria parubaya itu dan berbisik, Diakon, ada yang tidak beres. Orang yang sangat penting. Bagaimana situasinya? Pria itu ragu-ragu dan membisikkan beberapa kata di telinga pria parubaya itu. Wajah pria parubaya itu terkejut, apakah kamu serius? Saya tidak yakin. Itu hanya spekulasi. Namun kemungkinannya cukup tinggi. Sang Guan Hong menemukan peta tentang benda itu sebelumnya, tetapi peta itu didapat oleh seorang anak laki-laki yang tidak diketahui asal-usulnya. Dia mengikuti orang-orang di masa lalu, ingin memotong peta, tetapi kehilangan nyawanya. Suara pria itu sangat kecil sehingga hanya pria parubaya yang bisa mendengarnya. Pria parubaya itu mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Jadi, anak laki-laki itu juga seorang pejuang yang kuat. Entah siapa itu, tidak mudah membunuh Sang Guan Hong. Seni bela diri khusus Sang Guan Hong Yu tidak terancam oleh guru surgawi biasa. Dapat dilihat bahwa orang yang membunuhnya mungkin adalah seorang guru surgawi yang kuat. Bawahannya curiga Tuan Li yang membunuhnya. Kata-kata pria itu luar biasa. Pria parubaya itu mengangkat alisnya. Dia tidak bisa mempercayainya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Tuan Li sepenuhnya sejalan dengan karakteristik pembunuh Sang Guan Hong. Alam guru surgawi tidak diketahui. Bagaimana Tuan Li mendapatkan petanya? Pria parubaya itu bertanya dengan curiga. Pria itu ragu-ragu dan menjawab, ini saya tidak tahu. Awalnya, pihak berwenang bertanggung jawab atas penyelidikan peta. Namun, setelah bertahun-tahun melakukan penyelidikan, akhir-akhir ini ada sedikit berita yang belum sepenuhnya pasti. Hanya Sang Guan Hong yang tahu, tapi dia meninggal begitu mendadak sehingga dia belum sepenuhnya mengkonfirmasi berita tersebut. Bab 707. Anehnya aneh, sebelum kematiannya, Sang Guan Hong tidak mencatat semua petunjuk, sehingga kini mereka hanya bisa menyimpulkan berdasarkan sedikit petunjuk. Karena alasannya, keasliannya tidak dapat dijamin. Jika dugaannya salah maka akan timbul banyak masalah yang tidak perlu. Pria parubaya itu mengerutkan kening lebih dalam. Setelah mempertimbangkan dengan cermat sejenak, dia segera berkata, sebarkan segera, dan biarkan petugas mengikuti petunjuk ini. Kita harus menemukan orang yang mendapatkan peta itu. Kita harus mendapatkan peta itu kembali. Aku akan melakukannya sekarang. Melihat sosok orang yang pergi, cahaya dingin di pupil pria parubaya itu perlahan mengembun. Setelah memeriksa selama bertahun-tahun, akhirnya dia bisa melihat sedikit. Apapun yang terjadi, Anda harus mendapatkan petanya. Ini tentang keberadaan kekuatan sihir abadi Zhou Xuan. Dia menghargainya lebih dari siapapun. Segera, pria parubaya itu memerintahkan lagi, saya memerintahkan Anda untuk mengirim lebih banyak orang untuk mendukung para pejabat selama masa penangguhan operasi, dan mencoba yang terbaik untuk membantu mereka menemukan peta itu. Ya, Diakon. Mereka yakin dari peta. Di ujung ini, Jericho Lee kembali ke hotel dan menelepon Dou Suait, yang berada jauh di kota Luzu. Saat itu pukul 12, Dou Suait berada di atas perut seorang wanita. Ketika dia menerima telepon dari Jericho Lee, dia hampir jatuh dari tempat tidur. Li Lisao. Daging di wajahnya terus menggigil, dan pidatonya juga membuat adik perempuan di tempat tidur itu linglung. Dia tahu banyak tentang orang-orang seperti Dou Suait setelah kontak yang lama. Saya tahu bahwa Tuan Li di mulut Dou Suait adalah orang besar yang mendominasi kota Luzu dan bahkan provinsi Huizhou. Aku tidak mengganggumu selarut ini, kan? Jericho Li bertanya sambil tersenyum. Tidak, jangan repot-repot. Li Sao, apa yang bisa aku lakukan untukmu ketika kamu menelepon selarut ini? Bahkan jika Dou Suait memiliki 10.000 ketidaksenangan di hatinya, dia tidak berani mengatakannya. Kecuali dia tidak ingin hidup. Ini sedikit situasi, kata Jericho Li dengan suara yang dalam. Izinkan saya bertanya dulu. Dalam beberapa hari terakhir sejak saya meninggalkan Luzu, apakah semuanya normal di perusahaan? Normal. Normal, aku tidak berani mempercayainya, apalagi setelah Li Sao memberitahuku sebelum dia pergi,
aku membiarkan orang memperkuat pertahanan perusahaan, sehingga perusahaan tidak mendapat masalah. Dou Suai menjawab dengan cepat. Yah, Jericho Lee mengangguk, jika kondisi perusahaan tidak baik, kamu tidak bisa mengendurkan kewaspadaanmu. Aku akan berhati-hati. Aku meneleponmu sangat terlambat. Aku perlu memberitahumu sesuatu. Ini sangat penting. Li Shao, tolong katakan, aku akan melakukannya. Dou Suai meraih ponselnya. Dia tidak berani bernapas karena takut kehilangan kata kuncinya. Jericho Lee berpikir sejenak dan berkata, pertama, gunakan semua cara yang Anda miliki untuk menanyakan tentang semua prajurit di Provinsi Huizhou, hitung jumlah, kekuatan, dan tren terkini mereka. Lebih baik buat daftarnya. Anda bisa bertanya pada 7 keluarga untuk membantumu dalam hal ini. Ingat, kamu harus berhati-hati dan tetap low profile. Jangan biarkan orang memperhatikan beritanya. Apakah kamu mendengarku? Ya. Saya akan melakukannya meskipun dia tidak mengerti mengapa Jericho Lee melakukannya, Dou Suai tidak berani membangkang. Kedua, kamu harus menunjuk 2 orang secara pribadi. Ingat, mereka harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Saya membutuhkan orang-orang yang sangat ahli dalam analisis data dan paling paham tentang sistem komposisi saham suatu perusahaan. Jericho Lee segera memesan hal kedua. Baiklah. Aku akan memastikan semuanya baik-baik saja. Ketiga, saya membutuhkan seorang peretas dengan keterampilan komputer yang sangat baik. Peretas. Mendengar permintaan ini, Dou Suai tertegun dan mengerutkan kening. Li Shao, jika perusahaan kita adalah sebuah perusahaan, tidak ada peretas. Tapi saya tahu ada banyak peretas hebat di Beijing. Di antaranya, Mawar Merah yang menduduki peringkat pertama di dunia hacker juga ada di Beijing. Oh. Jericho Lee mengangkat alisnya, bisakah kamu menghubunginya? Dou Suai tertawa canggung, Li Shao, kamu bercanda. Bagaimana saya bisa mengenal orang setingkat dia? Saya kebetulan tahu bahwa ada orang seperti itu. Sedangkan dia, saya ingin mengenalnya. Orang tidak bisa memberi wajahku seperti itu. Sebagai hacker nomor 1 di dunia hacker, Mawar Merah adalah sosok yang terkenal. Dibandingkan dengan Dou Suai, pria besar di dunia bawah tanah kota Lusu, dia tidak tahu di mana dia berada. Apalagi mereka adalah manusia dari 2 dunia dan tidak memiliki persimpangan. Tidak mungkin untuk saling mengenal. Baiklah. Jericho Lee tidak menyangka Dou Suai mengenal orang yang begitu kuat, aku akan memberitahumu 2 hal. Kamu bisa melakukannya sesegera mungkin, dan kecepatannya harus cepat. Tahukah kamu? Tidak masalah, Li Shao. Aku akan mengirim seseorang untuk melakukannya besok. Dou Suai tidak punya keberanian untuk mengabaikannya. Menutup telepon, Jericho Lee melihat ponselnya, melamun. Alasan mengapa dia ingin memberitahu Dou Suai hal-hal ini, tentu saja, bukan untuk mengolok-olok orang lain, tetapi untuk memverifikasi dugaannya sendiri. Sebelumnya, dia berspekulasi bahwa keempat keluarga tersebut melakukan tugas yang berbeda sesuai dengan perintah kekuatan di belakang mereka. Menurut informasi yang dikuasainya, ia bertanggung jawab menyusup ke keluarga besar dan menyita aset keluarga besar. Keluarga Sangguan bertugas menyelidiki keberadaan Gong Zhoushuan Bumiemo. Keluarga Pan dan keluarga Murong tentunya tidak bisa mengeringkan ikan asin dan harus punya tugas masing-masing. Menurut analisis Jericho Lee, konspirasi di balik keempat keluarga tersebut adalah untuk menemukan kekuatan sihir abadi 9 putaran, dan mencaplok keluarga tersebut, atau membuat kekacauan dalam keluarga. Hanya dengan cara ini kita dapat memancing di perairan yang bermasalah dan mencapai tujuan kita yang lebih dalam. Mencari keterampilan sihir abadi Zhoushuan hanya dengan mengandalkan pejabat saja tidak cukup. Jericho Lee belum mengetahui gunung mana yang ada di peta gunung yang bengkok. Diharapkan faksi yang telah lama mencari sihir abadi Zhoushuan pasti mengetahui sesuatu tentang lokasi yang digambarkan di peta, jadi kemungkinan besar mereka mengatur keluarga Pan atau salah satu keluarga Murong untuk memeriksa situasi. Gunung-gunung dan sungai-sungai besar di Tiongkok. Meskipun cara ini bodoh dan memakan waktu. Namun tidak ada yang bisa menjamin bahwa dengan cara ini, kita tidak akan menemukan lokasi segel Gong Zhoushuan Bumiemo. Mungkinkah kucing buta akan bertemu dengan tikus mati dan menemukannya? Dan entah kapan mereka akan menemukan petanya. Jika Anda tidak dapat menemukan peta sepanjang hidup Anda, tidakkah Anda akan menemukan Zhoushuan Bumi? Tentu saja tidak. Jika ingin mencari peta, Anda tetap perlu mencari di pegunungan. Ini adalah persiapan 2 arah. Menurut prediksi tersebut, Jericho Lee harus melakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu. Tentu saja, dia tidak bisa mengirim orang untuk belajar satu sama lain, itu terlalu memakan waktu dan tenaga. Dia memilih kompromi, yaitu, hal pertama yang dia perintahkan kepada Dou Suai adalah menghitung informasi identitas semua prajurit di Provinsi Huizhou. Menurut saya, ini tidak masuk akal.
Faktanya, tidak demikian. Keluarga Pan atau keluarga Murong harus menyelidiki situasi pegunungan dan sungai besar di Tiongkok. Penduduknya tersebar di seluruh negeri, namun mereka tidak dapat tinggal di tempat yang tidak tetap sepanjang waktu. Dan jika mereka terus menyelidiki di depan gunung dan sungai pasti akan menarik perhatian orang lain. Oleh karena itu, mereka terpaksa menyamar sebagai turis biasa, atau tamu keluarga tertentu, pedagang warung. Singkatnya, mereka tidak akan melepaskan identitas apapun yang membantu penyamaran. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyelidiki secara hati-hati, namun tidak mudah dideteksi. Bab 708. Jericho Lee hanya memintanya untuk menyelidiki Provinsi Huizhou, bukan seluruh negeri, karena selama satu atau dua pejuang di Provinsi Huizhou mencurigakan, mereka adalah keluarga Pan atau keluarga Murong, tebakannya dapat terkonfirmasi. Maka, tentu saja, dia bisa mengambil langkah berikutnya. Tentu saja, jika setelah dilakukan penyelidikan, terdapat perbedaan besar dengan dugaannya, dia harus membatalkan dugaannya dan berpikir ulang. Adapun yang kedua, orang-orang yang ahli dalam keuangan saham perusahaan. Di antara tiga keluarga, satu bertanggung jawab untuk mengintai keluarga besar, satu bertanggung jawab untuk menyelidiki keberadaan kekuatan sihir Jiuxuan bumi, dan yang lainnya bertanggung jawab untuk menelusuri situasi pegunungan dan sungai di seluruh negeri. Apalagi yang bisa dilakukan pihak lain? Tentu saja, untuk mengumpulkan informasi dari ketiga keluarga ini. Kecerdasan selalu diutamakan kapan saja. Tentu saja Jericho Lee berpendapat bahwa keluarga keempat seharusnya tidak hanya memberikan informasi kepada tiga keluarga lainnya, tetapi juga berkomunikasi dengan kekuatan di balik keempat keluarga tersebut, mengumpulkan informasi dari seluruh keluarga, dan sebagainya. Mereka seharusnya melakukan semua pekerjaan yang berhubungan dengan informasi. Situasi apa yang paling aman untuk Departemen Pengumpulan Intelijen? Tentu saja tidak secara langsung menggunakan badan intelijen kita sendiri. Jika seseorang mendeteksinya dan menangkapnya, kemungkinan besar hal itu akan menghancurkan semua kerja keras selama bertahun-tahun. Cara yang aman adalah dengan mendirikan sebuah perusahaan, yang disebut Perusahaan Keamanan Jaringan Informasi, untuk mengumpulkan intelijen secara tidak memihak. Bahkan jika ditemukan, perusahaan dapat membuangnya tanpa mempengaruhi dirinya sendiri. Orang yang ingin diatur oleh Jericho Lee adalah mencari tahu perusahaan intelijen antara empat keluarga. Perusahaan semacam ini seringkali memiliki beberapa kesalahan pada sahamnya, yang dapat dianalisis oleh siapa saja yang ahli di bidangnya. Ketiga, peretas. Hal ini diputuskan berdasarkan hal kedua. Setelah menemukan perusahaan intelijen tersebut, Jericho Lee tentu saja harus mendapatkan informasi intelijen tersebut. Dia mengenal dirinya dan musuhnya dengan baik dan memenangkan 100 pertempuran. Dia masih belum mengetahui musuhnya, jadi dia pasti tidak bisa melewatkan kesempatan untuk memahami detail lawannya. Tiga hal, jika semuanya berjalan baik, sesuai dengan arah perkembangan yang diharapkan, lawan di matanya, tidak ada cara untuk memenangkan hadiah. Tentu saja, itu semua terjadi di masa depan. Selama ada satu langkah yang salah, spekulasi tersebut harus dibatalkan sepenuhnya. Saya harap semuanya berjalan baik. Jericho Lee memasukkan kembali ponselnya ke sakunya, berbaring di tempat tidur dan tertidur. Malam itu, arus bawah bergejolak. Keesokan paginya, Jericho Lee dibangunkan oleh dering telepon seluler. Jericho Lee membuka matanya dengan bingung, melirik ponselnya, dan menekan tombol jawab, "Halo. Ling Yan, kenapa kamu meneleponku sepagi ini? Apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Kepala angsa liar Mo Ling itu ragu-ragu. Dasar untuk bertanya, apakah kamu masih tidur? Baru bangun. Ada apa? Jericho Lee mengedipkan matanya. Bagaimana perasaannya bahwa nada suara Mo Ling Yan sedikit aneh? Apakah kamu pergi kemanapun kemarin? Angsa liar Mo Ling ragu-ragu untuk bertanya. Ya, saya pergi ke klub dan menemukan seseorang. Apa masalahnya? Apakah dia khawatir tentang perselingkuhannya? Atau apakah kamu khawatir dia berhubungan seks di luar? Apakah kamu pernah bertemu seseorang? Mo Ling Yan bertanya lagi. Baiklah. Jericho Lee bingung. Apa yang ingin kamu tanyakan? Sejujurnya, saya tidak akan marah. Kepala angsa liar Mo Ling itu tampak sangat kusut, juga tidak tahu cara membuka mulut, ragu-ragu untuk waktu yang lama untuk bertanya, apakah kamu bertemu seseorang? Jericho Lee leng-leng, tersenyum tertegun, kamu bertanya padaku itu teman sekelas SMP. Atau temanmu? Teman sekelas. Ini selanjutnya mengubah angsa liar Mo Ling leng, bagaimana menurutmu? Apakah kamu bertemu dengan mantan teman sekelasmu? Sepertinya kamu bertanya tentang temanmu. Saya bertemu teman sekelas SMP saya secara kebetulan. Jangan katakan itu. Jericho Lee tidak mau bicara banyak. Sebaliknya, dia berkata, adapun temanmu, dia meneleponmu untuk mengeluh, bukan?
Ini sangat hati-hati. Jika Anda tidak menelepon sekarang, saya harus menelepon Anda untuk mengatakan bahwa saya akan mengurangi kontak dengan orang-orang seperti dia di masa depan. Mendengar ketidakpuasan dalam nada teman laki-lakinya, Mo Ling merasa tidak mengerti, dia telah menyinggung perasaanmu. Jika kamu menyinggung perasaanku, aku tidak bisa mengatakannya. Apa yang dia katakan padamu? Jericho Lee memperkirakan wanita itu, kebanyakan di depan Mo Lingyan, meremehkannya, mengatakan bahwa dia tidak pantas menerima Mo Lingyan. Mo Ling merasa ragu-ragu dan menahan suaranya, aku bilang kamu jangan marah. Jangan khawatir, saya bisa menebak apa yang dikatakan wanita itu. Saya tidak ingin mengatakan hal yang sama padanya. Dia hanya ingin mendengar bagaimana wanita itu meremehkannya. Qingqing memberitahuku bahwa kamu pergi ke ibu kota untuk menikmati kemewahan dan main-main di belakangku. Selain itu, dia mengatakan bahwa kamu adalah pemakan yang lembut dan tidak layak untukku. Dia menyuruhku meninggalkanmu secepat mungkin, agar tidak memalukan. Mo Lingyan selesai, takut Jericho Lee marah, dan dengan cepat menambahkan, Jericho Lee, kamu tidak perlu berhati-hati, Qingqing juga orang yang cepat bicara, dia tidak jahat. Jericho Lee terkekeh, kamu gadis bodoh, aku tidak marah, tapi kamu percaya omong kosong seperti itu yang dia katakan. Mo Lingyan tertegun. Apa menurutmu dia tidak bermaksud jahat dengan mengatakan hal ini? Kamu seharusnya tahu siapa dia, bukan? Jericho Lee bertanya sambil tersenyum. Ya, saya tahu. Saya ibu negara dari keluarga Ruan. Karena Anda tahu identitasnya, Anda harus tahu kebajikan seperti apa dia. Anda tidak ada di tempat kejadian kemarin, jadi wajar saja Anda tidak mengenal wajahnya. Saya datang ke Beijing untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Aku tidak layak untukmu. Katakanlah aku punya firasat buruk tentang dia. Betapa percaya diri ketika sampai pada akhir, Jericho Lee tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Kemarin, kebajikan Ruan Qingqing membuka mata Jericho Lee. Dia tidak percaya uang setiap orang begitu rendah. Ini juga perhitungan, dia menggunakan lututnya untuk berpikir, meskipun identitas angsa liar Mo Ling lebih rendah darinya, tapi setidaknya dia juga seorang putri keluarga besar, akankah dia melihat pria biasa? Menurut Ruan Qingqing, ini adalah sinetron tentang mengubah pangeran menjadi katak dan idola. Berkat Ruan Qingqing, Jericho Lee tidak pantas mendapatkan Ruan Qingqing. Konyol sekali mengatakan bahwa dia telah membingungkan Mo Lingyan. Angsa liar Mo Ling mendengarkan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dia benar-benar berkata begitu. Apalagi, aku tidak ingin menanyakan pertanyaan bodoh ini padamu, entah kamu percaya padanya atau padaku. Sepertinya aku naif dan jahat. Saat dia berbicara denganmu, nada apa yang harus kamu ingat dengan jelas? Seperti kata pepatah, para penonton melihat dengan jelas, para penggemar yang bertanggung jawab. Saya yakin Anda harus memiliki lebih dari satu teman di Beijing. Orang seperti apa dia, Anda bisa bertanya pada orang lain. Jericho Lee tidak ingin memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia tidak cukup murah hati. Awalnya, dia tidak ingin memiliki pendapat yang sama dengan Ruan Qingqing, tetapi penjahat Ruan Qingqing mengeluh terlebih dahulu dan memukulinya. Ini adalah pengalaman yang panjang baginya. Tidak ada keajaiban di dunia. Saat hutannya luas, ada berbagai macam wanita cantik. Bab 709. Aku percaya kamu. Di saat kritis, Mo Lingyan memilih untuk berdiri di sisi pacarnya. Tidak hanya percaya, dia sangat mengenal karakter Jericho Lee, dia adalah orang yang sangat sombong dan tidak suka berbohong. Dia bukanlah orang yang suka membuat keributan. Terkadang dia berbicara sangat keras, terutama kepada mereka yang tidak memiliki pengetahuan diri. Dia telah melihat kemampuan sarkastik Jericho Lee lebih dari sekali. Mulut itu, bagi yang membencinya, cukup menyebalkan. Dia menduga bahwa Ruan Qingqing mungkin meremehkan Jericho Lee pada awalnya, dan sikapnya tidak terlalu baik, yang membuat Jericho Lee tidak senang. Jadi Jericho Lee juga tidak terlihat baik, dan Ruan Qingqing sangat marah sehingga dia kembali padanya dan mengeluh. Harus dikatakan bahwa pikiran Mo Lingyan masih sangat peka, beberapa kali berspekulasi sebab dan akibat dari masalah tersebut. Tutup telepon, Mo Lingyan akan menelepon teman lain. Tetes demi tetes. Ponsel berdering lebih dulu. Dia leng selanjutnya, dengan ragu melihat ke ide penelepon, Tekan tombol jawab, ujung telepon yang lain langsung terdengar suara ketidakpuasan. Lingyan, siapa yang baru saja kamu telepon? Aku tidak bisa menelepon sepanjang waktu. Aku selalu bilang aku sibuk. Apakah kamu peduli dengan apa yang aku katakan kemarin? Pria itu sama sekali tidak cocok untukmu. Aku tidak punya motif yang jelas untuk bersamamu. Jangan tertipu olehnya. Kamu harus menjauh darinya. Mendengar kata-kata Ruan Qingqing, alis Mo Lingyan Siu langsung berkerut.
Memikirkan apa yang dikatakan Jericho Lee barusan, dia sangat marah. Apakah laki-laki saya yang layak untuk saya? Apakah Anda perlu memberitahu saya? Berhenti. Ruan Qingqing, sepertinya itu bukan urusanmu, kan? Apakah kamu sedikit terlalu khawatir? Pidatonya sangat kaku, nadanya acuh tak acuh, biarkan kepala dikatakan panas. Wajah Ruan Qingqing mengeras, sedikit tidak percaya, berseru, Ling Yan, apa maksudmu? Itu tidak berarti banyak. Hanya saja hubunganku dengan pacarku adalah urusan pribadiku. Anda tidak perlu campur tangan. Urus saja urusanmu sendiri. Mo Lingyan berkata dengan dingin, tenanglah, dia juga ingin mengerti, sebelum Ruan Qingqing mengandalkan identitasnya sendiri, ketika berbicara dengan orang lain, sikapnya selalu sedikit lebih unggul. Dia tidak menganggapnya serius sebelumnya. Sekarang pikirkanlah, Ruan Qingqing sedang sakit parah. Dari segi identitas, Jericho Lee adalah seorang santo magang medis. Dia kemungkinan besar akan mewarisi jubah Chang Xuande di masa depan. Identitasnya tidak terlalu buruk sama sekali. Ruan Qingqing tidak memenuhi syarat untuk membencinya. Namun, Ruan Qingqing terbiasa meremehkan orang lain, jadi dia mengambil sikap menghina ketika melihat semua orang, yang tentu saja membuat Jericho Lee merasa jijik. Apa? Ruan Qingqing tertegun dan tidak bisa menerimanya untuk sesaat. Ling Yan, bagaimana kamu bisa berbicara kepadaku dengan sikap seperti ini hari ini? Kamu tidak seperti itu dulu. Petik 2. Tidak mungkin. Kamu tidak akan menanyaiku seperti itu sebelumnya. Apakah pria itu memberitahumu sesuatu? Pasti begitu. Kamu mendengarkan nasihatku kemarin, tapi hari ini kamu telah mengubah sikapmu. Dulu aku sudah mengatakan bahwa pria itu mendekatimu dengan motif buruk. Bisakah kamu mentolerir pria seperti itu ketika dia datang ke ibu kota tanpa sepengetahuanmu? Kamu harus percaya padaku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku melihatnya di klub bintang kemarin. Ini adalah tempat di mana anak-anak biasa sering menghibur diri. Apakah menurut Anda dia benar-benar mencari seseorang di Beijing? Salah. Benar-benar salah. Dia hanya berbohong kepada Anda. Jangan tertipu olehnya, dia menuduh Jericho Lee semua jenis kejahatan. Seolah-olah, Jericho Lee di mulutnya, bahkan saudara lelaki pada umumnya tidak sebaik itu, adalah makanan ringan, tetapi juga menipu wajah putih kecil Mo Lingyan, pembohong. Mo Ling angsa liar lebih banyak mendengarkan, semakin marah, tidak heran Jericho Lee akan begitu ironis pada Ruan Qingqing, dia merasakan untuk pertama kalinya, mulut teman ini sangat menyebalkan. Cukup. Mo Lingyan dengan dingin menyela kata-katanya. Ruan Qingqing diam selama beberapa detik, lalu dengan cepat berkata, Ling Yan, ada apa denganmu? Pria itu benar-benar berbohong padamu. Jangan tertipu olehnya, diam, angsa liar Mo Ling dengan tegas berteriak untuk berhenti, jika kamu berani mengatakan bahwa dia pembohong lagi, kita putus satu sama lain. Putus. Sejenak. Demi pria itu, Mo Lingyan bahkan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Ruan Qingqing, tolong jelaskan. Pria itu yang kusuka, bukan dia yang mengejarku, tapi aku yang mengejarnya. Tahukah kamu betapa baiknya dia? Apa yang Anda tahu? Apakah menurut Anda adalah wanita muda yang hebat dari keluarga Ruan? Jangan beritahu saya apa yang tidak Anda ketahui. Anda tidak pantas mendapatkannya. Sikap Mo Lingyan sangat dingin. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan kata-kata kasar seperti itu kepada seorang teman. Dia tidak merasa melakukan sesuatu yang salah. Dia tidak bodoh, yang perkataannya benar, yang perkataannya salah, dia bisa membedakannya dengan jelas. Sampai saat ini, Ruan Qingqing masih menekankan bagaimana Jericho Lee mendekatinya dengan motif tersembunyi, dan bagaimana dia membawanya ke ibu kota untuk melakukan pemborosan. Tampaknya Ruan Qingqing adil dan benar. Apakah Ruan Qingqing benar? Salah. Kesalahan besar. Dia dan Mo Lingyan hanya berteman, itu saja. Dia bukan salah satu dari Mo Lingyan. Dia tidak memenuhi syarat untuk mengarahkan kehidupan Mo Lingyan. Jika dia benar-benar menganggap Mo Lingyan sebagai teman, dia harus memberkati Mo Lingyan daripada memulai hubungan dengan Jericho Lee. Kepala Ruan Qingqing kosong, dan kata-kata Mo Lingyan bergema di benaknya. Dia tidak mengejarku, aku mengejarnya. Ya Tuhan. Apa yang dia dengar? Gila. Dunia ini gila. Ruan Qingqing, menurutku kita tidak perlu berteman lagi. Seharusnya aku bisa melihatmu dengan jelas. Aku bersenang-senang. Aku tidak ingin merepotkanmu. Aku tidak ingin merepotkanmu. Lakukan gerakan kecil di belakangmu. Selamat tinggal Mo Lingyan menutup telepon dan mengakhiri persahabatan, yang melegakan baginya. Akan ada banyak teman dalam hidup. Beberapa orang layak untuk terus menjalani hidup mereka. Beberapa orang tidak bisa tahan menghadapi badai.
Selama mereka mengalami sedikit liku-liku, mereka akan pecah seperti kaca. Dia dan Ruan Qingqing seperti sepasang saudara plastik. Cinta itu benar, tapi salah. Pada akhirnya, Ruan Qingqing melihat ke arah menutup telepon genggamnya. Butuh waktu lama baginya untuk bersantai. Dia mengertakkan gigi dengan marah dan melemparkan ponselnya ke sofa, melompat dan melompat. Sialan. Dia putus denganku. Salahkan bajingan itu. Dia yang melakukannya. Aku belum selesai dengannya. Awalnya, seperti dia, banyak teman yang datang kepadanya, tetapi hanya sedikit dari mereka yang merupakan teman sejati. Dia dan Mo Lingyan mengenal satu sama lain bertahun-tahun yang lalu, dan mereka tidak tercampur dalam faktor identitas dan minat, jadi dia sangat menghargai persahabatan ini. Kini persahabatan ini putus karena seorang laki-laki. Dia sangat marah hingga dia ingin mencabik-cabik Jericho Lee. Bajingan sialan, cepat atau lambat aku akan menemukanmu. Kita lihat saja nanti. Bab 710. Setelah mandi sederhana, Jericho Lee hendak keluar jalan-jalan ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Begitu dia melihat bahwa itu adalah nomor yang aneh, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Aneh, siapa yang menelepon saya? Dia ragu-ragu menekan tombol jawab, dan terdengar suara wanita cantik. Keok, Jericho Lee, ingat aku. Jericho Lee tercengang dan kepalanya kosong. Dia merasa suara itu agak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia mendengarnya selama beberapa waktu. Melihat Jericho Lee terdiam, pria di ujung sana terdiam, bukan? Sudah berapa lama kamu lupa? Saya Zai Kingsway. Jericho Lee tertegun, dan seorang gadis muda cantik berusia sekitar 20 tahun muncul dalam pikirannya. Tiba-tiba, itu kamu. Pada upacara pemujaan guru terakhir, Chang Xuandai mengundang teman lamanya, Zai Suo, salah satu dari 12 dokter suci, untuk memimpin upacara tersebut. Putri Zai Suo adalah Zai Kingsway. Kamu akhirnya ingat. Sungguh, setelah beberapa bulan, Anda tidak mendapat kesan sama sekali. Zai Kingsway yang tidak tahu berterima kasih bersenandung dalam suasana hati yang buruk. Jericho Lee tidak berdaya. Sejujurnya, dia dan Zai Kingsway pernah bertemu sekali. Seberapa terkesannya mereka? Lagi pula, dia biasanya punya banyak barang. Jika dia ingin mengingat semuanya, meskipun dia memiliki kenangan yang tak terlupakan, itu sulit baginya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu nomorku? Aku ingat kapan terakhir kali kamu pergi, bukankah kamu meninggalkan nomornya? Apakah kamu menanyakannya pada tuanku? Jericho Lee bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya. Terakhir kali aku pergi dengan tergesa-gesa, aku tidak meninggalkan nomor telepon. Kemarin aku menelepon kakek Chang dan bertanya. Dia memberitahuku bahwa kamu berada di Beijing. Zai Kingsway berkata sambil tersenyum, aku sudah mendengar sedikit tentangmu. Apakah kamu sudah menemukan seseorang? Belum, bagaimana bisa begitu cepat? Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Meskipun rencananya berjalan dengan baik, waktunya terlalu sempit. Diperlukan setidaknya 2 atau 3 hari baginya untuk mendengarnya dari Liunya. Oh. Apa yang bisa saya bantu? Anda di sini bukan untuk berbicara, bukan? Baiklah, saya di bandara sekarang, dan saya akan tiba di ibu kota dalam beberapa jam. Dengan baik. Apakah Anda datang ke Beijing? Jericho Lee tercengang. Apa yang dia lakukan di Beijing? Ayah saya baru-baru ini memiliki kasus medis dan membutuhkan beberapa bahan. Dia terlalu sibuk untuk datang ke Beijing, jadi dia harus mengizinkan saya datang ke Beijing untuk membantunya mendapatkannya. Zai Kingsway menjelaskan dengan agak tak berdaya. Memang benar. Sebagai salah satu dari 12 orang suci, Zai Suo memiliki keterampilan medis yang sangat baik dan banyak orang datang menemuinya. Namun, bila ia menjadi dokter setingkat ini, kasus-kasus biasa tentu tidak bisa menggugah minatnya. Sebagian besar kasus yang akan dia tangani adalah penyakit yang sulit dan rumit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter biasa. Awalnya aku akan datang sendiri, tapi Paman Chang memberitahuku bahwa kamu ada di ibu kota, jadi aku tidak begitu paham dengan ibu kotanya. Zai Kingsway berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, saya tidak terlalu mengenalnya, tapi saya mengenal orang-orang yang akrab dengan Beijing. Saya bisa menunjukkan jalannya kepada Anda. Ngomong-ngomong, haruskah saya menjemput Anda di bandara? Seorang wanita, pergi keluar sendirian, kurang lebih berbahaya. Ya. Tapi saya masih di bandara di selatan Sichuan. Diperkirakan akan memakan waktu 5 atau 6 jam untuk sampai ke ibu kota. Beberapa dari mereka menunggu Anda. Saya akan menelepon Anda ketika saya sampai di sana. Bagus. Setelah mengobrol lagi, Jericho Lee menutup telepon. Setelah memikirkannya, dia menelepon Cheng Hai dan memintanya untuk menelepon mobil dalam beberapa jam agar dia bisa bertemu seseorang.
Untuk melakukan semua ini dengan baik, Jericho Lee meninggalkan hotel dan keluar untuk sarapan. Dia datang ke jalan komersial dekat hotel, di mana terdapat banyak restoran, kelas atas dan bawah. Yah, itu dia. Jericho Lee melihat ke arah toko, siap untuk masuk. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas mendekat. Bang! Hanya ada ledakan, dan orang-orang saling bertabrakan. Oh, itu membunuhku. Wanita itu terjatuh ke tanah dan megap-megap kesakitan. Jericho Lee tertegun, menoleh untuk melihat wanita di tanah. Kamu baik-baik saja. Wanita itu mengeluh tidak puas. Dia segera bangkit dari tanah dan terus menamparkan debu di tubuhnya. Dia memarahi dan mendongak untuk melihat wajah Jericho Lee. Hendak marah, membeku, dan langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Anda adalah Jericho Lee. Kata-kata ini, Jericho Lee Leng, apakah Anda mengenal saya? Dia memandang wanita itu dari atas ke bawah, tetapi dia tidak mengenalnya. Apakah itu kamu? Wajah wanita itu terkejut. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sungguh mengejutkan. Jericho Lee mengerjap dan mengerutkan kening. Kamu adalah... Wanita itu bertubuh mungil. Kamu tidak kenal aku. Aku Suting. Apakah kamu di sekolah menengah? Ketika aku masih di sekolah menengah pertama di Lusu, aku berada di kelas. Apakah kamu tidak ingat? Suting. Jericho Lee tertegun lama sekali dengan nama ini. Dia memutar alisnya dan memikirkannya untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mendapat sedikit kesan dan tiba-tiba menyadari, aku ingat, kamu adalah gadis yang duduk di baris ketiga dan selalu dikuncir kuda. Tapi kamu sudah banyak berubah sehingga aku tidak bisa mengenalimu. Suting bertubuh pendek, berkulit hitam dan sedikit gemuk, jadi dia selalu diejek. Sekarang, dia memiliki rambut panjang, sebatas pinggang, dan sedikit poni. Kulitnya sehat dan berwarna gandum. Dia langsing dan cantik. Ini sangat berbeda dengannya saat itu. Pantas saja Jericho Lee tidak bisa mengenalinya. Kamu tidak juga. Kamu sudah banyak berubah, tapi kamu masih bisa mengenalinya. Penampilan Jericho Lee tidak banyak berubah dari tahun itu, jadi dia langsung mengenalinya. Kamu telah banyak berubah. Kamu telah banyak berubah. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan tersenyum, memandangi gaunnya. Apakah kamu akan bekerja? Ya. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan tiba-tiba bingung. Suting menepuk kening dan bertanya, tempat kerjaku ada di dekat sini. Kerja apa? Aduh. Apa lagi yang bisa dilakukan seorang pemandu belanja? Saya tidak punya pilihan selain mencari pekerjaan seperti itu karena latar belakang pendidikan saya yang rendah. Yang terbaik di antara teman-teman sekelas saya adalah seperti itu. Suting tampak menyesal dan tidak berdaya. Nadanya cukup sedih. Oh. Panduan belanja memang bukan pekerjaan yang bagus. Memang benar pemandu belanja bisa menghasilkan 180.000 yuan sebulan, tapi itu jumlah yang sangat kecil. Kebanyakan dari mereka tidak dapat bekerja selama beberapa bulan, dan sulit untuk bertahan hidup. Dan kamu, ngomong-ngomong. Suting memandang Jericho Lee dan menatapnya, melihatmu seperti ini, apakah kamu tidak pergi bekerja? Saya tidak punya pekerjaan untuk saat ini, jawab Jericho Lee. Dia masih magang dalam pengobatan tradisional Tiongkok dalam arti sempit. Dia masih jauh dari kelulusan, jadi tidak ada masalah tanpa pekerjaan. Kamu tidak bekerja. Freelancer, Suting mengeluarkan semangat, siswa terbaik di kelas kami adalah kamu. Kalian semua bingung seperti ini. Baiklah, aku tak sabar untuk bertemu denganmu.